Halo Kak, selamat Halo, siang. selamat Apa siang. kabar? Alhamdulillah baik. Baik, baik, baik. Ceritain dong, belajar arsitektur itu belajar tentang apa aja gitu. Bisa diceritain. Mungkin kalau dari aku belajar arsitektur itu kayak kita ngerancang. Terus kita juga belajar tentang desain, entah itu desain interior, eksterior. Terus di sini juga kita diajari untuk cari site atau lokasi. Terus di sini kita juga belajar banyak tentang desain-desain yang belum kita ketahui. Jadi di sini kita banyak menambah wawasan. Belajar arsitektur ya. Menurutku belajar arsitektur tuh nggak cuman sekedar ya kata orang-orang belajar bangunan gitu. Tapi kita juga belajar tentang lingkungan, kita belajar tentang sifat manusia itu gimana. Jadi belajar arsitektur tuh luas, tidak hanya terpacu pada satu lingkup pembahasan, tapi juga banyak faktor di dalamnya kayak gitu. Oke, nggak mesti bangunan gitu ya. Iya, kita juga harus tahu keinginan misalkan orang itu ingin membangun rumah seperti apa gitu. Kita juga Oke. harus tahu sifat dia seperti apa gitu, seperti itu. Aku mau tahu kenapa sih alasan kakak milih jurusan arsitektur itu buat kuliah ya. Terus apa yang buat tertarik masuk ke arsitektur itu? Apa kak yang buat tertarik itu? Ada nggak? Oh, sebenarnya basic aku bukan di arsitek ya, tapi di sini aku kayak ngelihat pertama di Instagram kayak oh arsitek gini ya, jadi kayak banyak banget di sini aku lihat kayak sebuah rumah yang dihuni dan dibuat oleh seseorang itu nilai gunanya besar banget. Jadi di sini kayak aku pengen loh belajar kayak arsitek, aku pengen di sini aku juga pengen bikin rumah kayak arsitek itu bukan sebuah kuli atau pembuat rumah yang biasa-biasa aja, tapi kalau di sini arsitek itu memiliki nilai apa? Estetika yang tinggi, juga nilai jual dan banyak lain. Kalau jujur dulu awalnya mungkin kalau aku pribadi dulu mungkin gara-gara suka gambar, jadi mungkin tertarik ke dunia arsitektur. Karena aku tahunya dulu dunia arsitektur tuh mungkin cuman ya hanya sekedar gambar, hanya sekedar seni. Tapi di luar dari itu ternyata banyak sekali lingkupnya di dalam arsitektur itu. Berarti Jadi, kak Nanda ini udah jago gambar gitu? ya nggak jago banget sih, Nggak. cuman hobi aja gambar. Bener nggak sih mahasiswa arsitektur itu harus jago gambar? Oh enggak. Enggak Di ya? sini aku basicnya sebenarnya aku di seni rupa ya. Tapi karena di seni rupa aku ditolak semua, makanya aku ambil jalan pintas ke arsitektur. Aku juga sempat cari apa bener sih arsitek itu harus bisa gambar. Di sini nih ternyata kita itu belajar, bukan untuk apa lomba atau menjual gambar sebisa mungkin. Tapi kan di sini kita belajar. Kita berani masuk ke arsitektur berarti kita juga harus bisa belajar dong, nggak harus bisa gitu. Nah ini, menurut aku tuh awalnya kayak, wah aku kalau mau masuk arsitek harus jago gambar nih. Ya. Nah, saingan-saingannya ini pasti jago-jago gambar. Ternyata setelah masuk tuh justru jago gambar tuh nomor sekian gitu. Jadi nggak harus jago gambar, yang penting kita tuh tahu tentang apa ya, kayak desain yang bagus tuh seperti apa, desain yang manusiawi mungkin itu seperti apa. Jadi tidak hanya jago gambar, tapi kita juga tahu kayak misalkan kita masuk misalkan di cafe ini nih, kita tahu kesan ruangnya gimana, kita tahu misalkan pencahayaannya gimana. Jadi nggak harus melulu tentang harus bisa gambar seperti itu. Kakak sekarang semester berapa kak? Semester 4. Sekarang semester 6. Tugas-tugas sudah banyak atau Kalau awal-awal ini belum sih, belum tapi ya? kayaknya udah numpuk, udah nunggu Udah numpuk, udah di numpuk. belakang. Sampai saat ini sih kayaknya belum banyak ya, Belum, baru belum masuk banyak. awal semester Tapi soalnya. mulai, Mulai mulai banyak. banyak nih, mulai masuk. Terus kan tugas banyak numpuk nih, Ya, pasti jenuh dong. Kalau mengatasi kejenuhan itu, dikala tugas numpuk banyak, gimana sih cara kakak mengatasi kejenuhan dikala tugas yang banyak itu? mungkin kalau aku personally bikin tugas bareng temen ya.
kalau kita sendiri bikin tugas itu kayak kerasa banget jenuhnya, atau apalagi kan kalau aku anak rantau. Ya. Jadi pasti ngerjain tugas sendiri di kos itu berasa banget stres, depresinya itu kayak aku nggak tahu harus ini, aku nggak tahu harus itu. Jadi mungkin aku sambil jalan-jalan ngerjain kemana gitu bareng temen, yang penting di sini kita harus banyak-banyak cari relasi temen agar kita tuh kayak nggak merasa jenuh gitu. Kalau aku biasanya biasanya kan kalian tuh kayak mabar gitu kan. Oh, iya. Kalau enggak kita ya kumpul aja sama temen nongkrong gitu kan. Juga kadang nongkrong itu juga bisa pembahasannya banyak. Nggak hanya kita bahas tugas, tapi juga bahas yang lainnya. Juga itu bisa membuat kita apa ya? Nggak hanya melulu mikirin tugas, tapi juga Iya benar. pertemanan juga itu penting juga. Kadang aku juga kalau misalkan jenuh gitu, ya paling keluar keluar kemana ya, keluar jalan-jalan atau keluar Healing lah ya. healing ya, healing istilahnya, healing kalau sekarang itu. Ya sepi nggak sih kalau nggak ada teman gitu Iya, ya. asli banget. Sepi banget. Terus ini apalagi ya, ada perbedaan nggak sih sebelum masuk arsitektur dan sekarang udah masuk arsitektur semester 4 malah ya, ada perbedaan nggak sebelum masuk dan sesudah masuk arsitektur itu? Perbedaannya banyak sekali. Terutama kayak mungkin kalau orang-orang ngerjain tugas jauh-jauh hari ya. Kalau aku mungkin dihamin berapa jam harus ngerjain, kayak kita kebut semalam. Jadi kita itu kayak semalam kita ngerjain, perbedaan itu banyak banget. Biasanya tidur terus, tapi kita ganti tidur kita buat tugas. Iya. Jadi kayak kita harus pinter-pinter ngatur waktu sih sebenarnya, tapi tergantung juga sama pribadi kita gimana enaknya. Eh, Menurut aku perbedaannya banyak sih. Kayak misalkan kepekaan, kalian pasti ngerasain juga kan Iya. tentang kepekaan. Misalkan kita masuk ke suatu lingkungan dengan suasana yang berbeda, itu pasti kepekaan kita juga semakin terasa gitu semenjak kita belajar di arsitektur. Tentang kalau kita menemukan misalkan di kafe ini eh, temanya apa nih, terus ini misalkan strukturnya gimana, terus kesan ruangnya bagaimana, itu pasti setelah dan sebelum masuk arsitektur itu pasti kerasa gitu. Kayak merhatiin bangunan-bangunan Iya, gitu merhatiin ya. bangunan juga, lingkungan juga Ini gitu. bangunannya gini, ini banyak gitu gitu ya. Ya, kalau menurutku sebelum masuk arsitek paling kita cuman mikir, wah ini bagus, wah ini keren, wah ini estetik. Nggak mikirin tentang, wah ini konsepnya gimana, terus kesan ruangnya gimana, gini. Oke. Tidak lebih detail gitu. Iya, ya. Terus selama semester 6 ini Mas, ada momen-momen yang seru atau momen-momen apa, senang atau apa? Kalau tugas atau di kampus mungkin boleh diceritain dong. Wah, momen seru sih banyak ya. Kadang tuh nugas bareng tuh juga jadi momen tersendiri gitu yang nggak terlupakan. Justru kalau kemarin kan sempat pandemi tuh, jadi nilai juga turun, terus akademik juga ikut, ya gitulah. Tapi semenjak ini kan udah mulai jalan masuk lagi nih, kuliah offline kan. Itu lebih ya, lebih seneng, lebih happy lah ketemu teman-teman yang lain. Udah ketemu ke teman-teman lagi kayak Iya, pas awal semester gitu. kan juga banyak adik tingkat juga kan, jadi Iya. ketemu teman baru lah istilahnya. Oke. Tentunya banyak ya. Kayak mungkin tugas kelompok itu juga jadi salah satu keseruan bagi aku, karena kita berbagi tugas, berbagi inspirasi, ide, sama wawasan semuanya dijadiin satu. Terus kalau tugas-tugas yang lainnya juga banyak bareng-bareng temen, itu juga bisa buat kita seneng ya. Terus kalau masalah-masalah mungkin kayak sering ngerjain tugas malam larut sampai paginya lupa kalau ada jam kelas. Jadi Kelupaan. jadi lupa absen, lupa kalau ada Zoom. Jadi sering ketinggalan kelas, sering tanya ke temen, mungkin itu aja. Itu yang buat serunya ya Iya. di arsitektur itu. Terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Minta tipsnya dong buat adik-adik tingkat atau adik-adik yang mau masuk arsitektur itu harus gimana sih kalau masuk arsitektur itu? Buat adik-adik yang mau masuk jurusan arsitektur tetap semangat. Jangan takut gambar kalian buruk ataupun kalian nggak bisa gambar, karena di sini kita belajar. Kita sama-sama cari teman, cari relasi. Pokoknya di sini kita harus pinter-pinter
cari relasi deh kalau menurut aku ya. Soalnya kalau kita banyak temen, banyak pengetahuan juga pasti bakal banyak wawasan. Pokoknya intinya kalau mau masuk arsitek tuh jangan dijadikan beban. Banyak dari angkatanku dulu tuh yang ya dia justru mungkin dari lulusan SMK teknik gambar bangunan semacam itu, tapi dia begitu masuk kuliah di jurusan arsitek dia malah kayak tertekan, terus dia merasa kayak apa ya, dia Nggak tidak kuat bisa gitu kan. ya tidak bisa mengimbangi tugas-tugas yang diberikan gitu. Jadi intinya adalah kalau dari aku cari teman sebanyak-banyaknya biar kita bisa sharing apapun itu bareng tentang tugas, tentang ya apapun itulah. Jadi beban itu nggak hanya buat Iya. kita sendiri, tapi kita bisa sharing ke teman-teman kita Oke. gitu. Terima kasih Kak udah datang ke podcast kita. Iya, sama-sama. Semoga lancar kuliahnya, Amin. semangat, terus sehat selalu buat Kakak. Satu kalimat buat konten ini dan anak-anak arsitektur Amikom. Buat konten ini semoga semakin lebih baik, semakin maju dan semakin bagus ke depannya. Dan untuk anak-anak arsitek terus semangat, jangan menyerah, carilah teman sebanyak-banyaknya karena itu juga pengaruh buat kalian buat ke depannya. Satu kalimat, Buat closing statement ini. apalagi buat anak arsitektur, keren, tetap semangat, they're the best. Oke, makasih.